Sejauh ini, kita telah mengidentifikasi dua rute infeksi, yaitu satu, menyentuh objek atau benda yang memiliki virus di permukaannya. Dua, cara lainnya melalui menghirup droplet atau tetesan cairan pada saat seseorang bersin atau batuk. Tetapi para ahli menyebutkan ada rute ketiga yang bisa menjadi sebab terjadinya infeksi. Para ahli sekarang sedang meneliti mekanisme infeksi ketiga sebagai kunci untuk menekan penyebaran virus lebih jauh. Kazuhiro Tateda, Presiden Asosiasi Jepang untuk Penyakit Menular dari Universitas Tokyo, menjelaskan, sepertinya penularan juga terjadi pada saat terjadinya percakapan. Walaupun ketika mereka berdiri pada jarak yang cukup jauh. Kasus-kasus ini tidak bisa dijelaskan bahwa infeksi hanya dari tetesan cairan biasa. Kami berpikir bahwa infeksi disebabkan oleh mikrometer partikel yang sangat kecil sekali. Cara penularan ini bisa disebut sebagai infeksi mikrodroplet. Jadi, bagaimana hal tersebut bisa terjadi? NHK, Jaringan Televisi Pemerintah Jepang, melakukan penelitian yang melibatkan grup peneliti. Siap! Tim akan mendeteksi partikel di udara menggunakan sinar laser dan kamera yang sangat sensitif. Teknologi ini memungkinkan kita untuk mendeteksi tetesan cairan yang sangat kecil sampai sebesar 0,1 mikrometer. Percobaan dimulai. Pertama, bersin. Kita bisa melihat tetesan cairan yang cukup besar sampai dengan 1 mm yang langsung jatuh. Tapi mari kita lihat melalui kamera yang sangat sensitif. Kita bisa melihat partikel-partikel kecil yang mengambang di udara. Partikel-partikel ini semua lebih kecil seukuran 10 mm berdiameter 1/100 mm. Mari kita lihat dari sisi yang lain. Partikel-partikel ini sangat kecil dan ringan yang mengambang di udara. Ini adalah mikrodroplets. Kita telah mengetahui bahwa bersin bukan hanya satu-satunya sumber keluarnya tetesan cairan. Kita juga melakukan eksperimen pada percakapan dalam jarak dekat. Orang-orang juga menghasilkan banyak tetesan cairan pada saat mereka berbicara keras. Tetesan cairan di antara mereka berdua tetap berada di sekitar mereka, tidak mengambang menjauh. The droplets between these two stay where they are. They don't drift away. Masih belum diketahui seberapa besar dampak tetesan cairan mikro ini sampai terjadinya infeksi. Tetapi Tateda menyatakan bahwa kita tidak bisa mengacuhkan kemungkinan mikrodroplet juga menjadi penyebab terjadinya infeksi pada tingkatan tertentu. Tateda menjelaskan, mikrodroplet membawa banyak virus. Kita memproduksinya pada saat kita berbicara atau menghembuskan nafas dengan keras. Orang-orang di sekitar kita akan menghirupnya, dan disinilah bagaimana virus bisa tersebar. Kita mulai melihat risikonya sekarang. Risiko terjadinya infeksi melalui mikrodroplet bahkan lebih besar di dalam ruangan tertutup, dengan ventilasi udara yang tidak memadai. Laboratorium ini memsimulasikan pergerakan mikrodroplet di ruangan tertutup. Sekitar 10 orang berada di dalam tempat tertutup sebesar ruangan kelas. Seseorang batuk sekali dan menyebarkan sekitar 100.000 tetesan cairan. Sebagian besar tetesan ini yang berwarna biru dan hijau langsung jatuh ke lantai dalam 1 menit. Tetapi mikrodroplet berwarna merah tetap mengambang di udara.
Simulasi berikut ini menggunakan hanya mikrodroplet berwarna merah. 5 menit berikutnya, 10 menit berikutnya, 20 menit berikutnya, mikrodroplet masih mengambang di lokasi yang sama. Masashi Yamakawa, Asosiat Profesor Institut Teknologi Kyoto. Apabila udara tidak mengalir, mikrodroplet tidak akan bergerak. Dan karena mikrodroplet ini tidak bergerak sendiri, maka mereka akan tetap berada di tempat yang sama sampai beberapa lama. Tetapi ada cara untuk mengatasi mikrodroplet yang tidak bergerak ini. Membuka jendela-jendela dan meningkatkan sirkulasi udara dipercaya efektif untuk mengatasinya. Ketika kita membuka jendela, mikrodroplet akan dengan cepat tersapu keluar. Mereka sangat kecil dan ringan, sehingga hembusan udara akan menghilangkan mereka. Tateda menyarankan, yang paling penting adalah memastikan 2 ventilasi udara terbuka dan dilakukan setiap 1 jam sekali untuk menurunkan resiko infeksi secara cukup besar.